Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah II di Andalusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Lili Kurniati dengan NIM 215211040. Yang kedua ada Rendi Ardian Wicaksono dengan NIM 215211045. Yang ketiga ada Mutiara Ananda Putri dengan NIM 215211054. Dan saya sendiri Azharatul Qalbi Lintang dengan NIM 215211055. Yang terakhir ada Gonia Norohmanita dengan NIM 215211071. Yang pertama ada berdirinya dinasti Umayyah II di Andalusia. Keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus yang terjadi pada tahun 750 Masehi ditandai dengan pindahnya kekuasaan pemerintahan Islam kepada dinasti Abbasiyah dengan cara yang sangat tragis, yaitu pembantaian besar-besaran terhadap keluarga dan keturunan dinasti Umayyah di Damaskus. Dari pembantaian tersebut tersisa satu orang keturunan dinasti Umayyah yang luput dari pembunuhan, yaitu Abd al-Rahman ibnu Muawiyah, cucu Hisham Khalifah ke-10 dinasti Umayyah. Abd al-Rahman pertama yang saat itu masih berusia 20 tahun telah berhasil lolos dari kerajaan tentara dinasti Abbasiyah. Pelariannya dimulai dari sebuah perkemahan orang Arab Badui di tepi kiri sungai Efrat. Pengembaraan Abd al-Rahman selama 5 tahun menuju wilayah Palestina, Mesir, Maghrib atau Maroko, Afrika Utara, Andalusia melalui Gibraltar atau Jabal al-Tariq. Ketika Abd al-Rahman telah sampai di Maroko, ia mendapati bahwa banyak masyarakat dari suku Berber telah berpindah dari kampung halaman mereka. Masyarakat non-Arab yang menetap di wilayah antara Gurun Sahara dan sebelah barat Mediterania dari Sungai Nil banyak yang telah memeluk Islam. Sebagian telah mengalami Arabisasi akibat perluasan wilayah pada abad ke-7 Masehi. Di Afrika Utara berkelana dari suku dan dari kota ke kota tanpa sahabat, tanpa uang, dan pada akhirnya sampai di Ceuta pada tahun 755 Masehi dengan perlindungan dari para pamannya dari pihak ibu orang Berber. Kemudian Abd al-Rahman mengutus budaknya menyeberangi selat untuk berunding dengan sejumlah divisi Suriah dari Damaskus dan Kinasrin yang bermukim di Alfira dan Jeon. Abd al-Rahman berhasil meredam kerusuhan di Andalusia, tetapi ia juga membuat beberapa kerajaan di luar pemerintahnya tunduk kepadanya, seperti kerajaan Asturia, Fruela, tidak segan memohon pengakuan Abd al-Rahman dengan kesediaannya membayar upeti tahunan. Dalam kekuasaan dinasti Umayyah II di Andalusia ini terbagi menjadi dua periode kekuasaan, yaitu periode Amiran dan periode kekhalifahan. Pergantian periode kekuasaan ini terjadi sebagai puncak kekuasaan dinasti Umayyah II di Andalusia dalam menguasai wilayah ini, serta menjadikan Andalusia sebagai pusat peradaban manusia yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan kekuasaan Baghdad dan Mesir. Terbagi menjadi dua periode kekuasaan, yaitu menjadi periode keamiran, yang kedua menjadi periode kekhalifahan otonom. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Muluk al-Tahwaif atau negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Hajib al-Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Malapetaka kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol mulai melanda istana ketika terjadi kemelut perebutan kekuasaan sepeninggal Abdul Malik yang digantikan oleh saudaranya Abdurrahman. Setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur, keluarga Daulah Umayyah di Spanyol menjadi boneka-boneka orang-orang Berber. Mereka mengangkat Abdurrahman V, cucu Abdurrahman III, untuk menduduki tahta kekhalifahan, tetapi dia dibunuh oleh pengawal kerajaan. Khalifah Daulah Umayyah terakhir di Spanyol adalah Hisham III, tetapi dia digulingkan oleh orang-orang Berber pada tahun 1031 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada rentang waktu antara tahun 1035 sampai 1492 Masehi, terdapat dua kekuatan kerajaan Islam di Spanyol, yaitu kekuasaan Daulah Murabbitun
1086 sampai 1143 Masehi dan Daulah Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Sepeninggal Daulah Muwahhidun, keadaan Islam Spanyol semakin runyam karena berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam tidak dapat bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh di tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Berarti seluruh Spanyol kecuali Granada telah lepas dari kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam hanya tinggal di daerah Granada di bawah Daulah Bani Ahmar 1232 sampai 1492 Masehi. Pada masa ini peradaban Islam kembali mengalami kemajuan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Nasib umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran pemerintahan. Yang pertama, konflik sesama Muslim. Perpecahan politik pada masa Muluk Al-Tawaif menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam Spanyol, walaupun tidak menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam di Spanyol. Masa itu, setiap raja di beberapa daerah berusaha menyaingi Cordova. Cordova adalah satu-satunya pusat pemerintahan dan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam di Spanyol. Hal tersebut memberikan dampak terhadap keberadaan Islam di Spanyol, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak negatifnya, karena konflik antara sesama pemerintahan Islam mengakibatkan kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol. Yang kedua yaitu konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan, para penguasa dan penakluk Muslim ke Spanyol dahulu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Islam Spanyol membiarkan Kristen taklukannya mempertahankan hukum dan adat istiadat mereka, asalkan tidak ada perlawanan bersenjata. Padahal kehadiran Islam di Spanyol memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol. Akibatnya, kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dengan Kristen. Pada saat umat Islam kuat dan memperoleh kemajuan, umat Kristen diam dan ikut menikmati hasilnya. Tetapi pada saat umat Kristen memperoleh kemajuan pesat sejak abad ke-11 Masehi, sementara umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam diperangi, dihancurkan, dan diusir secara kejam dari Spanyol. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara, termasuk negara Spanyol, apabila mengalami kesulitan ekonomi, dapat mengakibatkan suatu kehancuran. Itulah yang dialami pemerintahan Islam di Spanyol. Pada masa kemundurannya, disebabkan sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen, mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya, timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Hal itu turut mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kekacauan politik itu dimanfaatkan orang Kristen untuk memerangi umat Islam dan dengan mudah dapat mereka kalahkan. Yang keempat yaitu letak geografis yang terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika. Sehingga dia harus berjuang sendirian ketika mendapatkan serangan musuh dari utara Spanyol. Kalaupun ada bantuan hanya dapat dari Afrika Utara. Maka di saat umat Islam Spanyol diganggu atau diperangi oleh umat Kristen, maka negara Islam lainnya tidak dapat memberikan bantuan mereka. D. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, kemajuan intelektual. Spanyol adalah negara yang subur. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Yang kedua, filsafat. Islam di Spanyol telah mencetak satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman 832 sampai 886 Masehi. Yang ketiga, fikih.
Dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdul Ar-Rahman. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budaknya sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Yang kelima yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Syaidi, Ibnu Malik pengarang Alfiyah. Yang keenam, kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian demikian juga. Sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan. Di samping itu, orang-orang Islam juga memperkenalkan pertanian padi, perkebunan jeruk, kebun-kebun, dan tanam-tanam. Pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains serta bangunan fisik. Pemikiran para cendekiawan Muslim, khususnya yang hidup di wilayah Andalusia atau Spanyol, seperti Ibnu Tufail atau Abu Basir, Ibnu Rus atau Averroes, Ibnu Khaldun, dan lainnya tentu saja mempengaruhi wawasan pemikiran cendekiawan Eropa yang pada saat itu banyak belajar di berbagai universitas di wilayah Andalusia. Ibnu Khaldun dengan pemikiran filsafat, sejarah yang cukup banyak mempengaruhi Eropa, melakukan interpretasi terhadap proses sejarah, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh sejarawan sebelumnya. P.A. Sorokin menganggap Ibnu Khaldun sebagai pendiri sosiologi karena sebelumnya belum pernah ada karya yang membicarakan tentang organisasi kemasyarakatan, yang dalam istilah Ibnu Khaldun juga disebut sebagai Al-Umran Al-Bashari. Sekian presentasi dari kami. Untuk ruang diskusi kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.